yang Beijing punya di Pluit Junction, mereka ada ibadah jam 10 juga. Nah, karena 17 Agustus jadi saya bicara tentang Galatia 5:1 supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Tapi walaupun merdeka, tapi ada yang menghambat kita. Apa? Kekhawatiran. Kalau kekhawatiran, waduh, menawan kita kembali. Dibilang karena itu berdiri teguh, jangan mau digoyah dan diperbudak ulang. Saya pikir-pikir apa yang diperbudak ya? Ternyata satu, kekhawatiran. Karena khawatir akan istri, khawatir akan anak, khawatir akan pekerjaan, khawatir akan segala sesuatu. Karena itu kita tertawan. Padahal Kristus sudah merekakan kita, tapi kita masih tertawan dengan kekhawatiran. Lalu saya bilang contohnya kekhawatiran. Baru beberapa minggu lalu tiba-tiba khawatir sekali. Padahal saya ini pengkhotbah. Nah, hati-hati kalau kita melawan Tuhan. Tuhan akan bungkam mulut kita. Maksud saya kesaksian itu tentang seakan-akan Tuhan membungkam mulut saya. Saya tiba-tiba khawatir. Kan pengkhotbah harus beli baju baru, apa segala macam. 17 Agustus itu kan ada hadiah. Segala baju baru, pakaian baru. Nah, kekhawatiran mulai muncul. Ketika khawatir, saya bilang dalam nama Yesus saya harus bebas, saya merdeka, karena Yesus memerdekakan saya. Tapi kekhawatiran terlalu ini. Dan herannya, sehari kemudian Tuhan membungkam mulut saya. Caranya adalah Dewi pulang dari kantor, Dewi bilang ini, saya ambil kunci mobil, masuk di mobil, ambil titipan barang dari dalam mobil. Saya masuk, saya turun ke bawah, masuk ke mobil, keluarkan pakaian ini. Waduh, bergumul angkat dari dalam mobil untuk bawa ke atas. Mereknya Tuhan bungkam mulut saya. Salah satu yang bangga hari ini saya pakai ini. Mereknya apa? Ya kita yang gak punya duit gak bisa beli. Ada salah satu yang Dewi bilang, kamu mau beli begini? Karena saya punya teman ada pengacara, dia bisa beli baru mahal. Kalau datang ke Plaza Indonesia, wah kita yang gak punya duit mikir dulu. Satu Burberry. Baju tangan panjang dia 20 juta. Saya bilang mungkin. Nah ketika saya buka kantong itu, yang Burberry-nya ada. Saya bilang, satu aja 1 juta begini gimana? Dia berikan baju tangan panjang, dia kemeja tangan panjang, kemeja tangan pendek, dan celana. Herannya kami punya ukuran badan sama, jadi saya nggak perlu macam-macam. Saya bilang, Tuhan bungkam mulut kekhawatiran saya. Dia yang pernah berikan sendal yang 7 juta itu kan. 14 juta 600 itu. Dior. Dior. Nah, Tuhan memakai dia untuk dibilang, saya telepon dia. Halo, terima kasih buat titipan saya udah ambil dari Dewi. Dia bilang, iya saya merasa terbayang-bayang mau ke kamu, jadi saya ambil semua dikasih ke kamu. Saya bilang, daripada saya ganggu-ganggu dia, mendingan dia diganggu oleh Tuhan. Daripada dia diganggu oleh Tuhan, kan bagus kan. Dia bilang terima kasih Yub. Nah kemarin dikirim lagi 4. Saya belum buka untuk tes. Itu cara Tuhan bungkam mulut. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Tapi kadang-kadang kekhawatiran membuat kita tertawan ulang. Yang kedua ketakutan. Kita takut akan segala sesuatu, termasuk yang bilang ada orang yang khotbah di YouTube bilang tanggal 23 September dia mau datang, Yesus mau datang. Saya bilang omong kosong. Orang mau ajak makan aja harus berjanji dulu. Kalau tidak datang ke tempat makan sendirian. Masa Yesus, ini kita ini tubuhnya kan, kita pengantinnya. Lalu tiba-tiba dia muncul tanpa beritahukan. Ya,
orang make up segala macam belum kasih tahu, mana mungkin, itu bermimpi saya bilang. Nah, tapi ketakutan disorot di situ membuat orang ketakutan. Nah, di gereja kadang-kadang saya protes baru-baru di Abel of Masonry. Korupsi segala macam ditumpuk, munculkan kira-kira 5 atau 10 menitan di ibadah, itu tampil di layar. Saya bilang, itu namanya menyebar ketakutan. 10 pengintai melihat raksasa, akhirnya mereka nggak masuk tanah Kanaan. 2 yang melihat kuasa Allah menyertai mereka, akhirnya mereka masuk Kanaan. Saya bilang kita buang-buang waktu datang ibadah, datang terima berita yang tidak benar itu. Memang kenyataan benar, raksasa Kanaan juga benar kan. Tetapi Allah yang menyertai Yosua dan Kaleb untuk masuk tanah perjanjian, itu lebih besar. Situasi Indonesia dan segala sesuatu, saya bilang enggak. Situasi dan kondisi yang terjadi di buat Indonesia, ya memang ada, tapi firman berkuasa mengubah segala sesuatu. Karena itulah kalau kita berdoa iman yang salah menjadikan sesuatu yang salah. Saya enggak nyetir, tapi saya tahu artinya kalau mau parkir kan ada rem tangan baru gue yang gini. Ada tarik ini, tiba-tiba digas, dia mundur ke belakang. Injak gas itu menentukan antara direct maju ke depan atau mundur ke belakang. Nah, iman mana yang kita ambil? Kan diinjak gas pasti jalan. Mundur, dia nabrak ke belakang. Mau maju? Nah, itu iman kita bergantung firman yang kita tabur, mana yang kita tabur akan kita tuai. Nah, tapi saya tinggalkan itu dulu. Tuhan bungkam mulut saya dengan itu. Akhirnya hari ini saya bangga, ya lumayan lah. Kebetulan Dewi kebetulan dari kemarin itu ada acara wanita bijak di Gading Serpong. Jadi kemarin sampai hari ini baru selesai. Jadi saya bilang kalau bukan naik itu busway berarti langsung aja gokar ke sana. Ternyata palang di mana-mana. Aduh, lumayan datang hampir terlambat. Terlambatnya lumayan karena gara-gara masuk sini dituntun lewat sempit ini di depan dipalang. Saya bilang wah, nah yang dipalang itu kesempatan mereka. Duit dulu, kalau enggak bisa lewat. Saya bilang kesempatan enak aja mereka gini. Mereka cuma ambil penghalang jalan aja, bayar dulu baru dibuka. Ya aduh, kita merdeka tapi begini. Nah hari ini saya mau bagikan beda. Hari ini saya mau bagi ini gambar. Ini salah satu mimpi yang tulisan terang-terang, dia modelnya begini. Saya cuma gambar aja. Saya cuma gambar sebentar hanya untuk ini. Oke. Namanya grand design. Jadi saya mimpi ini gambar berjalan. Di depan layar saya, di depan saya ada layar yang tulisan gini, the grand design Matius 7:7. Baru anak panah ke bawah, Matius 6:15. Baru balik lagi ke atas. Dijelaskan gini, grand design Matius 7:7 adalah mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lalu anak panah turun sampai ke bawah, Matius 6:15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa di sorga tidak akan mengampuni kamu. Anak panah naik kembali ke atas. Apa yang kamu minta, kamu tidak menerima. Apa yang kamu cari, kamu tidak mendapat. Apa yang kamu ketok, pintu tidak dibuka. Waduh. Nah, lalu gambar kayak gambar hidup bergerak. Mazmur 123 dikatakan gini. Seperti hamba, saya baca dulu. Mazmur 123 ayat 2. Maka
Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Tiba-tiba gambar hidup muncul di antar layar itu. Gambar hidup itu seperti hamba laki-laki memandang kepada tangan Tuhan. Jadi sambil tangannya begini, melihat tuannya mau taruh apa di dalam tangan. Jadi kali ini ini tuan, ini hamba, tinggal dia taruh sesuatu di situ, tinggal taruh dalam tangan. Nah, demikian hamba perempuan juga begini, melihat kok ini gambar hidup mulai muncul, mereka begini, tangan lagi begini. Nah, di saat tangannya begini, nanti nyonya beri apa, baru diberikan. Nah, saya bangun dari tidur, goyang-goyang kepala, tapi saya ingat yang tangan hamba perempuan itu, saya ingat dulu di Sunter. Waktu saya tinggal dengan orang tua angkat Samitan Pangela. Nah, pembantu namanya Fitri, asisten rumah tangga. Setiap pagi datang berdiri depan pintu kamar. Bu Ani mau minta duit belanja. Datang berdiri lama, saya bisa muncul. Kaib tolong. Saya datang ketok pintu. Mbak Fitri minta duit belanja. Langsung buka pintu. Nih, saya terima duit, saya berikan buat pembantu, baru dia mulai belanja. Ayat ini berkata, seperti hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Saya ingat kembali, itu apa yang peristiwa terjadi di rumah. Kalau saya nggak minta uang kepada Mama Ani Pangela, iya dia nggak buka pintu untuk beri uang buat si Mbak Fitrinya, Fitri Susanti. Kalau diterima baru dia ke pasar untuk belanja sayur ini, sayur itu, segala macam. Nah, ada sesuatu yang lucu waktu itu. Tukang sayur lewat depan, dia bilang, saya lagi berdoa di kamar, saya pikir bukan sayo, tapi ayo. Tiba-tiba saya berteriak, ya. Kan dia bilang sayur. Saya dengar dia bilang ayo. Maaf, saya lagi berlutut berdoa. Tiba-tiba dibawa sayur. Nah, bilang sayur, kedengaran bukan sayur, ayo. Saya berteriak, apa? Lagi berdoa, buyar semuanya. Tapi itu lelucon, tapi itu ingatkan saya bagaimana pembantu hanya berharap tangan nyonyanya menaruh sesuatu di tangan untuk dia bisa pergi. Nah, kembali lagi ke poin ini, grand design. Baru di dalam kalimat itu dibilang, Allah yang merancangnya dari Kejadian sampai Wahyu, berkumpul menjadi itu dipersempit, intinya cuma 3. Minta, menerima, cari, mendapat, ketok. Jadi minta, ketok, dan cari dan ketok. Kalau kita minta, kita akan menerima. Kalau kita cari, kita akan mendapat. Kita mengetok pintu, dibukakan bagi kita. Nah, teman-teman, apakah engkau meminta sampai hari ini belum mendapat? Koreksi dulu di bawah. Anak panahnya. Koreksi. Ini ada apa? Kan Matius 6 ayat 14-15. 14, ampunilah maka Bapa di surga akan mengampuni kamu. Tetapi, ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni dosa orang, Bapa di surga tidak akan mengampuni kamu. Dia anak panah naik kembali ke atas. Kalau kamu tidak mengampuni orang, apa yang kamu minta kamu tidak mendapat. Apa yang kamu cari apa yang kamu minta kamu tidak menerima, apa yang kamu cari kamu tidak mendapat. Dan apabila kita mengetok, pintu tetap tertutup. Nah, kalau Tuhan tutup pintunya, bagaimana bisa buka? Mau didobrak. Pakai besi juga, besi tumpul. Mau didobrak gimana pintunya? Enggak bisa terbuka. Cuma satu aja, pintu akan terbuka sendiri jika kita mengampuni orang.
Nah di saat seperti itu kan saya ngigo kan, Dewi bangunin. Lu berisik malam-malam. Malam-malam ngigo berisik. Saya bangun, kenapa sih? Kenapa lu berisik terus? Oh langsung saya naik ke atas, nyalain komputer, tulis. Tapi sebelum tulis di gambar saya keluarkan yang ini duluan supaya jangan hilang. Grand Design Matius 77, anak panah baru 6 ayat 15. Di bawah panah naik turun ini. Dari atas turun ke bawah, dari bawah naik ke atas lagi. Jadi gitu-gitu aja. Nah, saya naik buka komputer, ngetik-ngetik, habis turun lagi. Dewi bilang, malam-malam berisik melulu, orang mau tidur. Saya bilang, saya juga mau tidur. Saya kepengen tidur. Saya juga kepengen tidur tahu. Tapi kalau ngigo kan nggak mungkin dipaksa-paksa, tiba-tiba aja. Nah di situ saya percaya bahwa kalau sebuah kebenaran dibukakan, kita tidur nyenyak pun diberitahukan. Itu sebabnya Mazmur 16 bilang hati nuraniku mengajari aku pada waktu malam. Herannya itu ayat benar-benar jadi, dia bilang tali undian jatuh pagiku. Nah undian yang jatuh bagiku itu Tuhan mengajari kita, dia bilang Mazmur 16 itu tali undian jatuh bagiku, lalu ia mengajari aku pada waktu malam. Ya mungkin saya dapat kebanyakan dari sini. Di hal-hal yang Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan cuma ijazah SMP memalukan Tuhan, rasanya apa? Di saat itulah mimpi yang ayat-ayat tertentu di dalam firman Tuhan yang tiba-tiba terbuka. Bagaimana bisa muncul grand design baru anak panah naik turun. Jadi menjelaskan sesuai dengan tingkat kemampuan saya menerima firman Tuhan. Kenapa? Karena dia juga guru kita. Dia yang guru, dia mengajar kita bagaimana kita hidup di dalamnya. Itu sebabnya saya percaya kita di ruangan ini maupun yang nonton, percayalah dia nggak pernah tertidur lenyap. Tidak pernah tertidur lelap. Kalau kita tertidur, dia tetap jaga-jaga untuk beritahukan kepada kita. Di saat saya tidur malah ngigo. Dan ngigo itulah kebenaran dibukakan bagi saya. Jadi saya bangun, saya bilang, kamu jangan pukul saya dong. Kalau lain kali biarin aja, boleh. Rekam juga boleh. Kamu rekam kayak apa kak supaya saya juga bisa dengerin. Nah, ada yang lucu beberapa bulan lalu. Di rumah tiba-tiba kayak apa situasinya gitu. Pipa tiba-tiba nyala sendiri, pipa air. Dibuka sampai lengkap. Buka sampai besar gini, nyalanya besar, airnya keluar berapa liter gitu. Dewi lari naik ke atas gitu. Siapa yang buka ya? Yuk, kamu naik, kamu liatin. Coba ada bekas apa di situ. Saya bilang nggak ada bekasnya, nggak ada, manusia juga nggak ada. Kalau masih manusia mau lewat mana coba? Emang dia mau lewat tembok samping sini? Nggak mungkin. Nah, kucing tikus nggak mungkin lewat. Kok tiba-tiba ini terbuka? Nah, 2 malam kemudian Dewi itu ngigo. Kali itu dia mulutnya gitu. Saya liatin gini, udah saya tumpang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya ini sungguh-sungguh. Saya bilang, nah itu baru tahu ya. Dia bilang, kayak ada seorang yang mau menindih saya dari atas, mukanya. Jadi kayak ada tiup di mukanya. Dia berusaha untuk tengging tapi nggak bisa, hanya roh jahat beneran nyata lu. Dari atas nindih saya begini, saya pikir pikiran masih jalan. Ini aib bukan. Biasanya aib mau tidur cium saya dulu.
Tapi ini kok bukan aib di situ. Aib di situ. Nah ini saya berusaha untuk thinking, tapi kok nama Yesus susah amat. Ini sesak, baru bilang Yesus, langsung dihilang. Saya bilang, jangan-jangan roh jahat itu keluarkan ayat aja, keluarkan ayat supaya itu. Nah, dia mimpinya kayak gitu, tapi yang jahat. Beda dengan saya, yang keluar ayat. Jadi, apa yang kita minta? Kita bisa minta hikmat, kita bisa minta urapan, kita bisa minta kuasa, apa saja yang kita minta. Masalahnya adalah anak panah turun ke bawah ini, kalau kita tidak mengampuni, maka apa yang kita minta kita tidak menerima. Saya mau contohkan tentang kalau bagaimana meminta menerima. Ini si buta huruf itu, Smith Wigglesworth, yang 14 orang mati dibangkitkan itu. Dia nggak pernah masuk sekolah, sehari pun tidak pernah, tapi ini salah satunya, saat teduh. 860-an halaman. Kalau kita baca, saya bilang istri saya, profesor juga tidak bisa menggunakan kata-kata yang tepat ini. Ini buta huruf beda ya. Profesor kita baca kata-kata biasa-biasa, kok ini buta huruf ngomongnya menusuk amat. Kata-kata itu kalau kita baca saat teduh ini kayak menusuk, kata-kata yang digunakan itu menusuknya ke dalam hati. Apa ya bedanya? Karena dia meminta menerima. Dia minta hikmat, dia dapat hikmat. Hasilnya ya seperti ini. Waduh Tuhan, orang buta huruf aja bisa bikin begini besarnya. Smith Wigglesworth. Karena Light Publishing, teman saya yang dulu di Metanoia, dia yang sekarang terbitkan buku-buku luar negeri. Karena saya pesan langsung, lumayan dapat cuma 130-an. Tapi harga aslinya lebih dari itu. Diskonnya besar. Nah, saya merasa nggak rugi baca ini. Karena kata-kata yang digunakan, aduh, rasanya, ya Tuhan, saya juga Tuhan, kepengen seperti dia, memiliki urapan seperti dia. Tapi, ya dia selalu baca firman Tuhan, kita perbandingan di situ. Saya baca salah satunya judulnya Smith Wigglesworth dan Rohnya. Waduh, setiap 30 menit berhenti, harus baca Alkitab, lalu perjamuan, baru sambil jalan lagi. Saya bilang, waduh rasanya, saya pernah praktek tapi cuma seminggu nggak kuat lagi. Lewat dari 30 menit, berhenti baca Alkitab, perjamuan kudus. Tuhan terima kasih buat salibmu, kuasa salibmu, kuasa salibmu. Baru saya mengerti di dalam 1 Korintus 2, Paulus berkata, 1 Korintus 2 ayat 3, 4 itu Paulus berkata gini, aku datang kepadamu, aku meninggalkan semua kepintaranku dan semua pengetahuanku dengan berita adalah tentang Yesus Kristus, dia yang diselipkan itu. Kenapa ketika Yesus Kristus dia yang diselipkan itu, hikmat Allah mengalir kepada dia. Dia bilang supaya iman orang diyakinkan bukan karena kata-kata hikmat manusia, tetapi kekuatan roh. Ketika kita merenungkan karya salib Yesus, kita memperoleh kekuatan dari Tuhan. Roh Kudus menghidupkan firman Tuhan dalam diri kita dan hikmat itu mengalir. Kalau tidak, ya kita nggak dapat apa-apa. Nah, saya contohkan adalah yang dulu saya bilang itu. Hikmat itu tersedia bagi kita. Yang terbaik itu masih ada. Setiap orang itu ada jatahnya. Tapi untuk ngambil jatah kita, ya renungkan salib dulu untuk ambil jatahmu. Kan sudah dibayar. Seperti ini udah dikasih, kalau saya nggak pakai kan malu. Daripada saya harus punya uang untuk beli kayak gini, daripada beli, mendingan dikasihkan gratis pakai. Tadi saya bilangin Dewi, saya pakai yang dari dulu dia hari ini.
biar bangga-bangga dikit. Soalnya merek yang kita yang biasa-biasa nggak punya duit, sorry, kita nggak sempat beli. Teman saya yang pengacara itu dibilang, dibeli yang mahal-mahal. Dia bilang, ini 20 juta. Dia lihatin langsung diam-diam gak ngomong apa-apa. Saya bilang, kamu pikir kamu sendiri bisa beli? Kita dapat gratis. Ada sepatu baru di rumah, dikasih, bosnya bilang, nih sepatu saya. Ini saya baru beli dari Amerika. Dewi langsung bilang gini, itu juga ayo pakai. Dibilang, sorry saya berbeli di Amerika, jangan ngomong sembarangan. Dia bilang foto gede-gede. Ini liatin suami saya lagi pakai ini. Baru ditunjukin buat dia. Ini foto nih liatin. Coba, sama kan? Oh iya ya. Sepatu yang dibanggakan, yang dibeli di Amerika, ternyata saya juga pakai. Kenapa? Karena dari orang yang sama yang kasih mahal-mahal ini. Dia terpilih sebagai the man of the year, dapat hadiah apa segala macam, baru keluar majalah. Nah majalah itu harus diambil fotonya, dibikin baju batik. Waduh, batiknya yang ditulis segala macam. Sekali pakai udah nggak pakai lagi bajunya. Itu harganya 7 juta. Dikasih ke saya itu baju. Saya tahu harga, saya bilang, kita balikin, saya balikin, kasih uang ke saya. Istrinya bilang, saya ketok kepala, kamu baru tahu. Kamu tahu ini cuma sekali dipakai untuk keluar dari majalah, habis itu nggak pernah lagi. Itu dikasih buat kamu karena ukuran badan kamu sama. Saya bilang, oh gitu ya. Makanya, bahasanya tekanan suaranya itu, makanya. Untuk saya mengerti aja, makanya. Saya bilang, kalau boleh tukar aja bajunya, ambil kembali tapi uangnya dikasih ke saya. Nah, telah dibayar, makanya saya bisa pakai. Bagaimana dengan Yesus yang sudah membayar segala sesuatu yang kita butuhkan? Amin. Semua yang kita butuhkan telah dibayar oleh Yesus di kayu salib. Semua dibayar oleh Yesus di kayu salib, nyawanya dipertaruhkan. Dan itu diberikan buat kita. Dan Roma 8 ayat 30 berkata, kalau anaknya saja tidak ditahan, tapi diberikan buat kita, apalagi yang masih kurang. Dia menjadi pembela bagi kita. Nah dia, yang itu kalau kita minta, dia kasih. Mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu mendapat, ketok maka pintu dibuka. Tapi masalahnya anak panah ini menunjukkan kita dari mana. Jangan-jangan turun ke bawah, belum ampuni istri, belum ampuni suami, belum ampuni ini. Di kantor, belum lagi kalau bawa mobil. Penuh kesabaran. Kan kalau saya suka dengan Gojek, kadang kita di belakang harus pegang kuat, kalau tidak ketika dia belok kiri belok kanan, kalau enggak kan kita bisa jatuh juga. Saya bilang, maaf, saya jam sekian harus sampai sana ya, silakan. Wah, kalau saya udah ngomong gitu harus pegang kuat di belakang. Kenapa? Karena lewat trotoar. Lewat trotoar, nari terus gini. Sampai turun malah tulang punggung jadi sakit. Daripada saya ngomong dia akan kurangi kecepatan. Itu kalau dari Speed Plaza ke Kuningan lumayan jauh. Jadi kalau mau lewat jalan raya nggak bisa, dia harus lewat trotoar. Saya bilang, Mas, jam sekian saya harus sampai di Kuningan sini. Tolong percepat. Dia bilang, Mas, pegang kuat di belakang. Jadi biasanya kalau duduk kan saya pegang gini untuk tahan. Wah, itu lompat terus. Tapi bagusnya tiba di tempat tujuan dengan selamat. Nah, itu kita yang dengan mobil kalau tidak sabar,
Kalau tidak mengampuni, kalau kita nggak rem kan bisa hajar dia. Nah hajar dia, kita nggak bisa mengampuni. Anak panah ini jadi nggak laku lagi. Kadang-kadang mau hajar. Contoh, istri saya kan kantornya di Pasar Kemis Tangerang. Nah di situ yang angkot sesukanya. Saya dengan sopir lagi kita mau pulang, tiba-tiba angkotnya dua, yang depan ngambil penumpangnya, yang belakang marah. Langsung dia palang di depan kami, dia turun minum kopi dulu. Saya bilang kalau dulu masih nakal, saya turun, saya pegang dada, kerah bajunya, baru saya bilang, seenaknya parkir gini ya. Tahan aja Tuhan, terima kasih. Kalau belum bertobat, habisin sopir. Tapi masalahnya sebentar habis, malah dikeroyok nantinya. Dikeroyok. Nah, saya bilang ya dikeroyok tapi tampangnya gini. Beberapa saat yang lalu saya dengan Dewi kita antar teman-teman dari Kalimantan di Puri, berlewat gini perempatan, Dewi pelan-pelan, tiba-tiba motor depan di sampingnya ditabrak, ini jatuh pingsan. Dalam sekejap udah tukang ojek semua penuh di depan. Waduh bagaimana ya, udah dikeroyok nih. Saya buka pintu, saya bilang tenang, saya buka pintu keluar. Waktu keluar lihat begini, dia pingsan. Mereka tarik ke pinggir jalan. Di saat itu mereka lihat tampang menghilang semuanya. Saya bilang untung juga ya tampang gini. Mereka lihat istri saya kan putih, sipit. Nah itu tempatnya kesempatan mereka menyiksa, intimidasi. Dilihat, sipit yang nyetir, langsung ojek online langsung penuh. Mereka pura-pura ngangkat yang orang jatuh ini. Saya buka turun. Kenapa? Tolong masukin mobil. Mereka udah hilang semua. Saya bilang tolong masukin mobil, langsung kami ke rumah sakit di Pondok Indah Puri. Udah masuk langsung periksa dadanya, ternyata bagus karena tidak ada tulang yang ini. Dia nabrak besar, kencang, jatuh pingsan. Waduh, jangan-jangan dia mati. Saya bilang Dewi, saya kayaknya mati. Kan dia gitu, dibuka mata begini lihat, ini orang hitam, langsung pura-pura gitu. Dewi bilang enggak, dia pura-pura. Itu pura-pura. Dia pura-pura. Udah 3 kali ngomong pura-pura, langsung dibuka mata gini. Bayar 900.000. Selesai buat perjanjian, tidak ada menuntut. Sudah buat tanda tangan, selesai, udah balik. Itu pulang harus kena kesabaran. Kalau tidak sabar, kan emosi kitanya. Ketika kita emosi tidak bisa mengampuni, ya yang anak panah ini turun. Turun naik. Kalau tidak mengampuni, Bapa di surga tidak mengampuni kamu. Minta tidak menerima, cari tidak mendapat, ketok pintu tidak dibuka. Dengan sendirinya kita terkungkung di sini. Itu sebabnya apa yang kita minta, kalau tidak menerima, kita cek ada apa. Jangan-jangan istri saya salah pengertian, atau suami saya salah pengertian, atau anak-anak salah pengertian. Nah yang si Mongol cerita, Mongol stres yang itu lucu, dia cerita, dia bilang gini, kalau mama saya kita udah tahu, langsung kabur. Kalau anak-anak sekarang, ma sakit ya. Anak-anak tidak mengerti sekarang.
Orang tua maksud batuk itu artinya kamu minggir keluar. Jangan campur urusan orang tua. Langsung kalau kita di kampung emang benar, kami di timur, kalau orang tua liatin anak-anak datang gabung, batuk aja langsung ketahuan, kita minggir. Tapi batuk juga ada sesuatu pesan yang diberikan buat kita. Sekarang malah orang batuk, oh ini batuk ya, sakit apa? COVID. Itu sebabnya kadang-kadang grand design dari Tuhan ini buat kita, apa yang kita minta itu dijamin kita pasti mendapat. Dijamin kita pasti mendapat. Tapi masalahnya ada kalau kita tidak mengampuni, ya yang kita cari itu tidak bisa mendapatkannya. Yang kita minta kita tidak menerima, kita cari tidak mendapatkan, ketok pintu tidak dibuka bagi kita. Itu sebabnya di dalam hati buat anak muda ini, bukankah urapan yang ada padamu besar? Ketika urapan ada padamu besar, tapi bisa cek yang ini, anak panah ini, jangan-jangan ada apa? Kadang-kadang luka-luka tertentu dalam hati kita kalau di bernanah, luka bernanah susah kita mengampuni, kenangan-kenangan muncul mulai gara-gara dia, padahal kita nggak ada apa-apanya. Nah ketika kita tidak mengampuni, udah kita batalkan itunya. Contoh yang saya pakai gini, kadang-kadang kita tidak menyadari yang tidak mengampuni ini, padahal itu nyata. Saya contohkan gini, waktu tahu karena Dewi pelepasan. Nah saya dengan teman saya yang bagian doa, yang pasukan usir setan hantu itu, kami berdoa. Ini Dewi, lalu yang kasih baju ini dengan istri duduk, ini saya, lalu yang ini teman saya mulai main gitar. Dia main gitar, habis main gitar, dia bilang, amin. Ibu Dewi, boleh saya tanya-tanya? Iya. Pernah ada orang yang mukanya model begini, bayangan mukanya gini, rambutnya begini, dia pakai baju rapi, jas. Pernah ibu benci dia enggak? Enggak. Oh, kalau gitu mari saya jelaskan dulu. Pernah nggak ada orang yang model begini, pernah? Bilang nggak ada. Oh, coba mari saya gali dulu. Ada satu peristiwa nanti terjadi begini. Tiba-tiba dia bilang, oh sadar. Itu papa saya dengan papa saya ditipu. Papa saya kumpulkan uang, baru saya temani kami datang beli mobil. Nah penipunya parkir mobilnya di dekat mesin jadi bunyi-bunyi. Itu mobil curian. Langsung datang tawar sekian, karena dia yang temani papanya. Datang tawar sekian, harganya langsung cash. Bawa mobil berpulang, senang. Sampai di rumah, 1 minggu kemudian mobilnya mulai mogok. Ketika mogok itu dibawa ke bengkel, diperiksa suratnya. Wah, bahaya. Ini mobil curian. Dewi nangis, baru mulai marah. Saya yang menemani bapak, dalam seketika uang habis semua. Uang ini dikumpulkan bertahun-tahun lamanya hanya untuk beli mobil. Tapi ini sih kurang ajar katanya. Itu yang membuat dia, ini anak panah ini mulai muncul. Nah teman saya si Johnny bilang, modelnya begini, mukanya begini. Iya, itu yang jual mobil itu. Baru sadar, oh berarti saya kepahitan yang jual mobil itu. Saya bilang, kamu duduk dulu, mau doakan dia. Oke. Ya, ikutin doa saya. Tuhan Yesus, saya membuat keputusan mengampuni. Tidak.
Saya kaget. Mengampuni yang jual mobil itu kan. Tidak. Baru kali ini liatin Dewi gini. Oke, kalau amin dulu. Duduklah. Coba bayangkan. Yesus adalah anak Allah, tidak berbuat dosa. Tapi dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Seperti itu yang kamu juga tidak bersalah sebenarnya karena tidak tahu. Penipu hanya caranya gitu. Oke, bisa terima? Oke. Kita doa ulang. Tuhan Yesus, saya ambil keputusan mengampuni orang itu. Amin. Dalam nama Yesus saya ampuni dia. Tiba-tiba saya ampuni penipu. Selama ini nggak tahu apa-apa, tapi pada saat itu roh yang menjadi keluar. Waduh, itu 1111 keluar. Selesai, saya bilang, kok ini bisa tersembunyi selama ini ya, nggak ada yang tahu ya. Hanya Tuhan yang tahu. Padahal dia nggak sadar. Nah setelah diampuni itu, herannya tiba-tiba pengurapan turun buat dia. Di kantor bisa dipercayakan untuk bisa presentasi, dikirim ke mana-mana, dikirim ke Korea, ke China atas nama perusahaan, dikirim ke Jepang. Saya bilang, oh sekarang kok kamu ditugasin terus? Dia bilang, iya, nggak tahu gimana saya sekarang free untuk presentasi juga, nggak takut orang lagi. Saya bilang berarti pelepasan itu benar. Ketika pelepasan itu terjadi, dia rilis yang ikatan ini, anak panahnya ini benar. Apabila kamu mengampuni orang, Bapa di surga juga mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapa di surga tidak mengampuni kamu. Jadi apa yang diminta sekarang diterima. Setelah ampuni yang ini, dia minta dia bisa dapat kembali. Hal yang sama kalau pengurapan itu tersedia bagi diri anak muda ini. Kadang-kadang tidak pernah menyadari ada apa yang menghalangi untuk apa yang kita minta tidak mendapat. Biar mari masing-masing kita koreksi diri kita. Kita koreksi diri kita. Saya sebut sebagai blind spot. Blind spot itu dulu kami nakal, biasanya nempel tulisan, silakan pukul saya. Baru kita tempel, datang pegang di belakang orang, saya tempel langsung. Siapapun datang, puk. Dia kaget, kenapa kamu pukul saya? Supaya kita pukul jangan ngomong, biarin aja dia nggak tahu apa-apa. Jadi ajakan tulisan di belakang ada, silakan pukul saya. Ya kesempatan datang, pukul sekuat-kuatnya. Baru ketahuan, oh siapa yang nempel ya? Itu sebabnya di saat itu, sekarang saya sadar, kadang-kadang blind spot itu yang kita lihat, bisa aja istri yang lihat, kita nggak bisa lihat. Suami yang lihat, istri nggak bisa lihat. Karena ada bagian tertentu yang tidak bisa lihat. Kayak orang nempel ini aja, mana tahu. Tapi itu ada menghalangi untuk tidak bisa melihat, tidak bisa menerima, tidak bisa mendapat, tidak bisa pintu dibuka bagi kita. Itu sebabnya Tuhan yang hidup. Nah ini kursi kosong 1, 2 dan ini wanita. Ini kursi kosong 1, 2, lalu ketiga yang wanita. Di dalam hati saya, Tuhan manggilmu. Tuhan akan berikan kepadamu hikmat yang berlimpah-limpah, yang kamu butuhkan. Carilah penghalangnya. Apa yang menghalangi sehingga kamu tidak maksimal dengan apa yang kamu harus miliki. Saya pakai baju ini karena bajunya sudah dalam tangan saya. Saya punya keputusan mau ambil atau mau pakai atau enggak. Sekarang di rumah saya biar aja bertahun-tahun nggak pernah pakai, ya nggak bisa Pak.
nikmati kebaikan. Tapi pas Dewi nggak ada, saya kesempatan pakai supaya jangan diprotes. Kalau nggak dilihat di kepala sampai kaki, kayak nggak cocok, ganti. Kayak nggak cocok, ganti. Nah saya mah kami Timor asli, pokoknya mau apa aja, mau hitam-hitam, putih, apa segala macam cuek. Saya pernah khotbah pakai dasi kotak-kotak, baju kotak-kotak, celana kotak-kotak. Saya terima aja, tapi saya habis khotbah baru ada seorang ibu dekat, Pak, ini nggak bagus. Saya bilang, hah? Nggak bagus kenapa? Dia bilang, Pak, kalau pakai pakaian jangan ini kotak-kotak, ini kotak-kotak, ini nggak bagus. Saya bilang dia, kenapa sebelum khotbah nggak bilang? Orang udah habis khotbah baru ngomongin. Ya karena ketidaktahuan. Setelah ditegur oleh wanita itu, saya mulai beda. Oh berarti ini ya, oh ini ya. Nah adanya Dewi lebih bagus lagi. Oh ini cocok, ini nggak cocok, ini cocok, ini nggak cocok. Tapi ketika saya anggap, wah ini penghalang buat saya, kan saya mau pakai sesuka saya, kenapa dihalangin? Mau makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, apalagi kami yang orang Kupang kalau nggak makan daging babi nggak bisa. Udah lihat, Dewi bilang, batuknya itu menyadarkan, jangan. Kamu pernah stok nggak boleh makan daging babi? Saya bilang, masa itu aja menghalangi saya, nggak bisa. Kami makan aja sepanjang di kampung, nggak apa-apa kok. Di sini makan cuma seupil gini. Itu masuk hilang di alas gigi. Kok larang-larang? Ketika saya ngomong itu berarti saya tidak mengampuni. Kalau saya tidak mengampuni, ini garis lurus turun lagi. Apa yang kamu minta, kamu tidak bisa menerima. Apa yang kamu cari, kamu tidak mendapat. Apa yang kamu ketok, pintu tidak dibuka. Jadi, mari kita koreksi diri kita. Apa yang terbaik dari Tuhan buat kita. Nah, contohnya dalam hati saya tentang Bapak. Impian-impian dari besar Tuhan yang Tuhan berikan buat Bapak. Visi-visi yang besar yang Tuhan berikan dalam bentuk ide-ide, dalam bentuk ada yang menyegarkan di jiwa. Oh kita harus buat ini, kita harus buat ini. Tapi tidak ada urapan yang menyertainya atau tidak ada hikmat untuk membuat keputusan tepat. Bapak butuh hikmat dan butuh urapan untuk menyampaikan semua yang dari Tuhan itu. Nah kalau belum terima berarti tinggal periksa ini aja. Ada enggak? Kenapa? Karena kalau gembalakan murid-murid ada Yudas-Yudasnya. Yesus aja ada Yudas. Tapi jangan kayak Yudas, Petrus aja. Matius 16 Yesus kan bilangin Petrus, menurut kamu saya siapa? Menurut kamu saya siapa? Oh, engkau anak Allah hidup, Mesias anak Allah hidup. Bagus, dijempol. Sejam kemudian dihardik, engkau nyala, engkau setan. Itu kalau berani dipraktekkan sekarang, wah berat itu. Minggu depan dia nggak datang lagi masalahnya. Kan baru dipuji, engkau Mesias anak Allah hidup. Sejam kemudian setan nyala engkau. Lo tadi dipuji di mana? Sekarang kau baru puji setan. Nah itu siap menerimanya, itu berat. Nah gembala untuk menggembalakan selain bedakan ini Petrus, ini Yudasnya segala macam susah. Dibutuhkan hikmat untuk bisa menggembalakan mereka, untuk mengarahkan mereka. Belum lagi komplain. Kenapa harus begini, dipertanyakan. Itu butuh banyak permintaan, butuh banyak pencarian. Dan Tuhan yang tahu yang terbaik itu apa. Tuhan sediakan. Tinggal kita koreksi aja, anak panahnya diturun ke bawah dia mana.
ini mana? Karena setan itu kan bapak segala pendusta. Dia pakai segala cara untuk bisa mengganggu kita. Bisa pakai gosip, bisa pakai apa aja salah pengertian. Maaf, salah pengertian itu sering ulang-ulang saya dengan Dewi. Saya udah lapar sekali mau makan, dia bilang enggak boleh. Saya bilang enak aja kamu karena nonton TikTok makan jam sekian, nanti habis itu jam sekian gak boleh makan, ini sekian. Saya bilang orang-orang di kampung gak ada TikTok aja ke umur 100 tahun lebih. Kamu dengar kebohongan TikTok umur sekian harus begini. Loh dia yang ngomong aja dia gak sampai 100 tahun. Saya bilang saya percaya firman Tuhan bilang Tuhan berikan kepada kita umur panjang. Kenapa? Untuk kita selesaikan kok tugas yang diberikan kepada kita. Lo presiden berhak kok punya hak prerogatif untuk angkat menteri sesukanya dia. Kalau tidak sesuai dengan rencana ya dipecat sesukanya. Seperti yang kemarin menteri yang mulai kena itu batunya. Ya kan tidak sesuai dengan yang rencanakan si presiden ya out. Nah kita ini hamba Tuhan. Kalau rencananya belum selesai menjadi kita nggak bisa dipanggil. Yesus aja umur 33 tahun udah dipanggil pulang. Tapi dia bilang sudah selesai. Apa yang terus tentang aku sudah selesai. Ya dia baru umur 33 tapi selesai. Apa yang kita terima Tuhan selesai. Karena beberapa saat yang lalu kan saya masih kemarin ketemu dengan dia teman komsel itu 41 hari di rumah sakit ICU. Itu hari ke-20-an mulai tanda tangan. Ini wariskan ke anak ini nanti waris ini. Surat wasiat mulai dibuat. Karena mulai tidak sadarkan diri. Dibilang saya kayak di alam lain. Kadang saya keluar lihat tubuh saya ada di bawah. Lalu tiba-tiba saya balik lagi. Jadi saya harus tulis ini. Ci, begini-begini ya Ci. Harta kita akan begini-begini Ci. Mama harus begini-begini. Lalu istrinya nama Catherine. Tulis semuanya. Herannya hari ke-40. Datang di hadapan Yesus. Ketika berhadapan, dia bilang malaikat ada kiri kanan saya. Yesus bilang, Aven pulang karena tugas belum selesai. Lalu saya hidup lagi. Hari ke-41 dia balik. Sekarang Aven itu yang paling serius di gereja. Karena satu komsel dengan saya. Ini tadi WA baru masuk. Bang kita makan di mana bang? Dia sudah umur 50-an, 52 lah. Tapi karena belum selesai, suruh pulang. Presiden belum pecat kan gak bisa. Nah dia memegang hidup kita, nyawa kita. Dia bilang kalau belum pulang, belum pulang. Termasuk Domingus Panjem yang dipotong putus di Dulos itu. Yang saya ingat karena cerita yang saya, dia bilang, malaikat bawa saya ketemu Yesus bilang, Domingus pulang karena tugas belum selesai. Lalu hidup lagi. Ketika saya hidup lagi, gak bisa ngomong karena putus ininya. Suara saya keluar langsung. Nah, karena ada malaikat yang jaga, tiba-tiba itunya, perusuhnya datang. Ada mayat satu di sini, di dalam rumput ilalang sini. Mereka ketemu dengan saya, diangkat. Tinggal kepala saya kan sudah itu dari tubuh. Mereka tekan gini, maka udah bisa bersambung. Baru saya bisa ngomong, suara saya keluar dari mulut. Oh begini, tolong bawa saya begini. Tadi berteriak nggak ada suara, karena yang keluar dari si pipa nggak ada. Dibawa ke rumah sakit 3 hari kemudian udah keluar. Kenapa? Karena Tuhan berjanji, Domingus dan Jem kamu harus pulang. Tugas belum selesai. Sekarang dia ada di Amerika. Lagi khotbah di Amerika.
2 bulan lalu dari Indonesia berangkat ke Amerika. Anak Timor Leste. Itu yang buat saya percaya kalau tugas kita belum selesai nggak bisa. Bukan karena TikTok bilang jam sekian harus makan, jam sekian minum, jam sekian. Nanti berapa jam sebelum tidur ini nggak boleh minum. Berapa jam sebelum ini nggak boleh makan. Bukan urusan itu. Urusan belum selesai tugas dari Yang Maha Kuasa. Buktinya kan saya di sini kan bisa khotbah kan. Padahal beberapa waktu 2 tahun lalu dan yang Januari itu semuanya hilang. Firman Allah nggak bisa hilang. Dan sekarang buktinya saya masih khotbah. Kenapa? Karena tugas saya banyak. Kalau kita belum selesai tugas, kita nggak bisa pulang. Masalahnya adalah yang anak panah ini, apa yang kita minta kita belum menerima. Karena mungkin anak panah lagi kita belum bisa mengampuni ini, belum mengampuni ini. Jadi kita minta, kita tidak menerima. Kita cari tidak mendapat. Kita mengetok pintu dibuka bagi kita. Tinggal diberesin aja yang mana yang menghalangi saya. Apa yang membuat doa saya tidak terkabul. Kalau sudah dibereskan, udah. Kembali apa yang kita butuhkan. Ambil. Itu sebabnya, contoh, ini dari sini lurus ke belakang ada wanita yang paling belakang, sebelum ada satu pria paling belakang. Wanita pertama dari urutan belakang, yang rambutnya agak panjang. Dengarkan dalam hati saya, kamu panggilan untuk sebagai pembicara di waktu akan datang. Ini orangnya. Hah? Oh. Kita nggak ngerti, Bu. Tapi kalau presiden yang ngomong harus dimengerti. Saya ini hamba Tuhan. Kalau saya dengarin dia sebagai Tuhan, daripada dipecat, mendingan saya sampaikan. Hamba Tuhan, jangan tambah T, hamba Tuhan. Kan kita seringkali menghambat Tuhan. Roh Kudus mau taruh apa? Nanti bagaimana ya? Nah, di dalam hati saya, mari saya gambarkan. Engkau ini pembicara untuk memulihkan banyak orang. Ketika engkau berdiri dan berbicara, itu pengurapan yang keluar itu bagaikan air yang menyegarkan. Bagaikan minyak yang menyegarkan, memulihkan kembali. Dan itu ditaruh dalam hati sini, mengalir keluar. Mengalir seperti kata Yesus, barang siapa yang haus marilah kepadaku dan minum. Karena dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Dan aliran air hidup itu yang akan mengalir keluar dari hatimu. Dan dia memanggilmu, enggak ada yang bisa menghalangi. Dia menguasai kehidupan. Kecuali kita lari panggilan dia, nah itu ada peringatannya. Seperti Musa yang saya ceritakan, saya pernah mimpi itu. Itu belum tulis sampai sekarang. Mari saya lukiskan dulu sebentar. Karena ini tentang dirimu kalau panggilan akan datang. Tuhan mempersiapkan dia. Namanya Sekolah Pembentukan Karakter Universitas Padang Gurun, jurusan pukulan-pukulan keras. Ini cuma gambaran aja, tapi dari mimpi, bukan ini kamu, supaya hanya gambaran aja. Nah, mahasiswa abadi itu Musa, 40 tahun Padang Gurun. Sudah waktunya tiba, Tuhan bertemu Musa. Lalu Tuhan berkata, Musa, aku memperhatikan orang Israel, keluar sama mereka sampai kepadaku. Ya, siap. Aku akan turun bebaskan mereka, siap. Sekarang kamu yang pergi. Bukan saya Tuhan, kayaknya saya nggak layak. Nah, dalam mimpi itu baru saya tahu. Kan Keluaran 4 ayat 13 nanti,
Dia bilang maka bangkitlah murka Tuhan. Karena dia bilang, bukankah kamu begini-begini? Nah, sebelum kalimat itu datang, ini mimpinya. Musa, Musa. Nah, kalimatnya bagaimana cara nulisnya? Musa, 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 Musa. Bukankah dalam Kejadian 15, aku berjanji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan menjadi budak di suatu bangsa selama 400 tahun. Dan menurut Galatia 3, sekarang sudah 430 tahun. Berarti kelewatan 30 tahun. Engkau membuat aku berdusta karena sudah kelewatan 30 tahun. Kau mau cari orang lain. Musa, Musa. Musa, Musa. Kalimatnya gimana cara tulis, Pak? Susah. Musa, Musa. Musa, Musa. Cara utus lain-lain. Tuhan bilang, emangnya kamu bisa rekomendasi orang yang bisa lulus juga? Orang yang kamu rekomendasi dia akan lulus juga. Kamu aja 40 tahun nggak lulus-lulus. Orang lain yang kamu rekomendasi akan lulus. Sekarang kamu pergi, tapi kan saya nggak bisa ngomong. Bukankah aku membuat lidahmu? Nah, alasan terakhir, saya ini bisu, saya begini, utuslah yang lain. Semua alasan kita diterima. Saya nggak bisa ngomong, baik nanti aku atasin. Tapi kan saya nggak bisa, baik aku menyertai. Baik aku menyertai. Nah sebenarnya ada seorang nama Hasrol Kusner dari Amerika, orang Yahudi. Dia nulis bukunya ketika mimpi-mimpi seakan-akan tidak tergenapi. Dia bilang itu kalimat kalau menurut mereka yang bangsa Yahudi. Bahasa asli Semit kunonya itu dia bilang I am the great I am. I am the great I am. Itu salah terjemahan. Yang benar kalau Ehye Asher Ehye. Diterjemahkan aku. Yang benar adalah aku menyertai engkau. Ketika engkau membuka mulut, itulah aku. Ketika engkau membuka mulut berbicara, di situ aku keluar. Aku menyertai engkau. Nah, Keluaran 4 itu dia bilang aku adalah aku. Padahal Ehye Asher Ehye itu artinya ketika engkau bicara itulah aku. Aku menyertai engkau selama-lamanya. Itulah sebabnya Yesus disebut sebagai Immanuel. Dia yang menyertai kita. Nah, di saat itulah saya berlutut dan saya menangis. Tuhan, jangan pakai keledai untuk berbicara kepada Nabi Bileam. Jangan pakai ayam untuk berbicara dan Petrus bertobat. Pakai saya. Selagi ada saya, jangan pakai binatang. Saya menangis sampai sadar tidur. Ngigonya sampai begitu ya. Nah, Keluaran 4 ayat 13 itu dibilang maka bangkitlah murka Tuhan. Kita sambungan dari kisah ini. Jadi kalau kita nggak taati panggilan Tuhan, itu kita seakan-akan menunda apa yang sudah Allah tetapkan buat hidup kita. Musa, sudah kelewatan 30 tahun, kamu menghalangi terus. Seharusnya ada 30 tahun lalu. Seharusnya 30 tahun lalu, kenapa kamu nggak mau? Sekarang udah 430 tahun, dulu aku janji 400 tahun, sekarang udah 430, kenapa kamu nggak taat? Itu sebabnya, kalau Tuhan memanggil kita, taatin aja lah. Jadi engkau ibu di belakang, biarkan aja kehendak Tuhan berjalan. Dia akan memunculkan kita di saat yang tidak terduga. Dimunculkan aja di saat terduga. Dan munculnya kadang-kadang tidak disangka. Contoh saya hadir di, cara persiapan saya adalah, kalau ada persekutuan doa saya hadir ke situ, hati-hati itu. Tiba-tiba song leader datang bilang, sehabis lagu ini Bapak yang ngomong.
Aduh, saya mau berlutut, Tuhan tolong saya. Saat tadi nggak datang, kenapa harus datang ke sini ya? Aduh, tolong saya Tuhan. Saya bangun bilang, maaf saya nggak bawa Alkitab. Oh tenang aja, ini Alkitab ada. Mau lari kemana coba alasannya. Saya berlutut lagi, Tuhan tolong saya Tuhan. Mereka paksa habis lagu ini, udah ke lagunya Tuhan. Sampai tiba-tiba, ayatnya muncul. Saya bangun, udah khotbah. Khotbah yang sepertinya saya dari planet lain lagi muncul di tempat itu. Nanti habis itu baru, aduh kok bisa ya. Nah itu caranya saya dimunculkan seperti itu. Dia Tuhan, kalau mempersiapkan dirimu untuk hal-hal besar, percayalah dia yang melakukannya buat dirimu. Kalau titik-titik kemarin dipecat presiden karena melanggar, bukankah Yesus kita nggak akan pernah pecat kamu? Hiduplah dalam rencananya. Kalau si menteri dipecat karena tidak ada jaminan. Kalau kita, hikmat, urapan, kekuatan, semua yang terbaik itu dipersiapkan bagi kita. Yesus mati di kayu salib untuk kita. Semua dipersiapkan seperti baju ini yang saya pakai, sudah dibayar lunas. Memahal ke urusan lain, karena sudah dibayar harganya. Tinggal saya mau pakai atau tidak. Urapan itu tinggal turun buat saya atau tidak. Tinggal saya putuskan, saya terima. Yes, itu buat saya. Nah, kita bisa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya, biarkan Tuhan memimpin hidupmu. Tuhan menuntun langkah-langkahmu. Nanti suatu hari akan timbul keinginan dalam hati, kayaknya ada apa-apa ya. Dengarkan ini, 2 Tawarik 16 ayat 9 berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan segenap kekuatannya kepada mereka yang sungguh-sungguh hati terhadap Dia. Jadi Tuhan lagi melihat siapa yang sungguh-sungguh hati mencari aku. Oh udah kamu terima aja, nih kamu dilimpahkan. Di saat saya butuh, karena saya cuma SMP. Kalau saya dokter, mana mungkin mau butuh. Saya cari bahasa ini. Maaf ya, kadang-kadang pengkhotbah sekarang cari yang susah-susah. Dewi bilang gini, kok sekarang pendeta-pendeta khotbah apa, kita nggak tahu, mau praktek susah. Beda dengan kamu ya, mungkin karena SMP jadi kamu simple-simple aja. Saya bilang, iya memang seperti itu. Kamu ngomong orang ngerti, saya bilang ya nggak tahu, tapi memang seperti itu. Yang gampang kita jalani daripada cari bahasa aslinya susah-susah, nggak bisa praktekkan dalam hidup. Tapi bukan karena itu ada kasih karunia. Kalau Paulus, seandainya Paulus hidup sampai sekarang, Paulus itu doktor apa? Gelarnya di belakang paling banyak. Nah saya ngomong gini karena ada mahasiswa yang Beijing di Pluit Junction itu gelarnya banyak, antara 6 atau 7. Doktor ini, MD, apa segala MTH ini, CASA, MA, waduh. Saya lihatin, Martin, gelar kamu terlalu banyak yang saya lihatin. Dia bilang, iya tenang aja Kak. Saya bilang, iya tapi nggak bisa hafal sebanyak ini. Hafal mau gelarnya aja terlalu banyak. Tapi ketika ngomong firman, kita melihat maksudnya apa ya? Ini apa maksudnya? Yesus sudah bayar bagi kita. Sudah dibayar lunas. Atau mau ditegur oleh yang saya ingat itu. Dulu saya khotbah di Speed Plaza. Sampai sekarang masih berkesan terus di pikiran saya. Yang saya makan dulu baru khotbah. Dia bilang, Kak sebentar ada all you can eat. Habis khotbah dibawa ke dekat istana, dulu masih ada tempatnya di situ, all you can eat. Datang karena sudah makan dikit aja. Dia datang pegang, Kak, saya nyesal undang kakak ke sini. Saya lihat, kenapa maksudnya?
Saya udah bayar mahal, kakak makan dikit amat. Itu mengiang-iang di pikiran saya sampai sekarang. Kenapa? Dia bilang, saya bayar mahal-mahal, kakak makan dikit. Makanya saya tetap dia. Kalau gitu lain kali undang harus bilang, all you can eat. Oke kak, 2 bulan kemudian saya diundang. Baru tahu ini Timor asli datang. Hari Sabtu puasa, gak makan gak minum. Hari Minggu puasa gak makan gak minum 2 hari. Sebelum khotbah saya dekatin, saya bilang, ada all you can eat? Masih ada kak? Oke, kamu akan tahu siapa saya. Nah itu yang saya habis khotbah dibawa ke dekat istana ini, makan. Sampai sekarang kalau ingat malu banget. Saya ambil yang mahal-mahal, daging ini daging, satu meja khusus buat saya aja. Semua makan penuh, baru duduk makan. Habis datang ambil lagi. Yang terakhir ini yang gak bisa bernapas lagi. Karena sesak dari kemarin. Udah 2 hari gak makan, jadi sekarang tiba-tiba penuh sini kan gak bisa bernapas. Dia datang lagi. Kak, terima kasih ya kak, saya gak nyesal. Saya gak rugi kak, saya gak nyesal karena kakak makan banyak. Saya liatin mukanya, dia senyum. Itu senyuman itu gak bisa bikin saya lupa. Kenapa? Dia senang karena saya makan banyak. Dia bilang dia gak rugi karena dia bayar. Itu membuat saya teringat bagaimana Yesus seandainya Yesus bertemu kita dan rangkul. Aku gak merasa rugi mati di kayu salib. Karena kamu pakai semua. Urapan yang kamu butuhkan kamu pakai semua. Kuasa yang kamu butuhkan kamu pakai semua. Kekuatan, hikmat semua kamu ambil. Seandainya Yesus datang rangkul, nah kamu udah pakai semua, bagus, bagus. Atau datang nyesal aku mati di kayu salib, kamu gak pakai apa-apa. Jangan-jangan kisah itu bisa nyesal aku mati di kayu salib, kamu gak pakai apa-apa. Padahal itu tersedia bagi kita. Kuasanya menyembuhkan tersedia bagi kita. Kasihnya menyembuhkan, memulihkan kita. Hikmatnya ada pada kita. Itu diberikan buat kita. Dan bagaimana mengalaminya. Seperti yang Dewi pernah cerita itu. Saya ngomong ulang-ulang, Dewi gak bisa terima. Sampai suatu kali yang pernah kesaksian Efesus 3:18 itu. Supaya kamu memahami betapa dalamnya, panjang, lebar, tinggi dalamnya kasih Kristus. Nah, Dewi bilang, Tuhan, saya gak suka Ayub, tapi kok mau terima dia. Kan orang kalau menikah itu suka sama suka. Kalau saya mah gak suka sama dia. Kalau itu saudara pasangan mau ngomong gitu, kira-kira terima atau enggak? Rasanya meledak, tonjok beneran. Dia bilang, Tuhan, kalau saya nikah sama dia karena engkau maksud saya untuk nolong dia. Saya tumbal bagi Ayub. Wih, itu kata-kata tajam tahu, menyakitkan. Seakan-akan saya dijadikan tumbal buat dia. Dia bilang Dewi jadi tumbal buat panggilan Tuhan buat hidup saya. Saya bilang, lu hati-hati lo. Nah di saat itu dia berdoa. Tuhan kalau gitu, kan tiba-tiba nyaring. Efesus 3:18. Itu dia dengar sendiri. Dia buka Alkitab. Supaya kamu memahami betapa panjangnya, betapa lebar, tinggi dalamnya kasih Kristus. Yang melampaui segala akal. Nah saat itulah Dewi bilang, Tuhan kalau memang ini kehendak-Mu, lahirkan itu dalam hati saya. Saat dia berteriak, lahirkan itu dalam hati saya. Tiba-tiba kayak es batu ditempel di dada. Di saat ditempel di dada dia menangis. Mulai menangis, guling-guling. Sana sini baru ambil telepon. Yup, kamu di mana? Saya bilang, saya lagi baca-baca. Boleh saya ngomong? Boleh aja. I love you. Hah?
kayak disambar petir. Apa? I love you. Lu jangan ngomong dulu. Saya mau ngomong. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Saya bilang, lo kenapa? Lu jangan ngomong dulu, jangan potong. Biar saya mau ngomong. I love you, I love you, I love you. Udah saya matiin aja HP-nya. Habis matiin baru, yes. Tahu dulu kan masih SMS, ditulis SMS I love you, I love you. Ketika saya nyalain HP, muncul lingkar gitu, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Kayak ular lingkar I love you, I love you. Baru terima telepon, yuk, lu gunain saya. Saya bilang hati-hati lo ngomong. Hati-hati lo ngomong, sembarangan aja kamu. Dia bilang saya tergila-gila tahu, mabuk. Saya mabuk cinta. Biar lu rasa, biar matiin lagi. Yes. Kenapa? Sekarang dia berminum. Itu tersedia bagi dia. Apa yang kamu minta, kamu menerima. Apa yang kamu cari, kamu dapat. Apabila pintu diketok, dibuka bagi dia. Nah ketika anak panah begini selesai, udah selesai. Karena itu tersedia bagi dia. Akhirnya dia bilang, saya baru mengerti. Kalau mengasihi kamu dengan manusianya, aduh susah. Hanya dari yang Tuhan punya. Baru saya mengerti, saya bilang, baru rasa lu. Baru rasa lu. Makanya jangan itu. Nah, ada lucu kami dari Dan Mogot mau datang. Pas saya ada sampai jalan panjang, sebelum jalan panjang si Dewi bilang, coba, yuk, apa yang kamu lakukan buat saya? Pernah kamu bikin apa buat saya? Enggak kan? Saya bilang, iya, saya suka charge HP buat kamu kalau tidur. Kan kamu lupa. Jadi saya ambil charge supaya kamu gunakan. Ya kalau ini kamu lupa saya ambil buat kamu, sediakan. Cuma itu mah dicetirin kayak apa kayak dia yang lain. Saya bilang ya yang lainnya kabel kan nggak bisa. Pas jalan panjang saya turun, Dewi jalan terus, saya naik angkot. Tiba-tiba Dewi dengar suara. Kamu tuntut Ayub lakukan. Apa yang kamu lakukan buat aku? Coba. Dia dengar suara jelas, mulai nangis. Jalan panjang itu kan macet juga. Dia menggir ke samping baru nangis. Tuhan, saya cuma begini, ternyata engkau bela Ayub terus ya. Semua saya salah, apa aja engkau bela dia. Saya salah melulu, engkau bela dia terus. Baru Tuhan jelaskan buat dia, kalau manusia membandingkan dengan diri yang lain, pasti ada menang, ada yang kalah. Tapi kalau manusia membandingkan dengan aku, semuanya nol. Kan aku mati di kayu salib. Kamu lakukan apa buat aku supaya aku mati di kayu salib buat kamu? Enggak kan? Kamu cuma bawa Ayub aja jalan masih ngomel. Oh iya Tuhan, ampuni saya. Tapi saya merasa seolah-olah engkau membela Ayub terus menerus. Bukan karena membela, tapi membuka pikiran untuk mengerti. Urapan selalu tersedia bagi kita yang mau ambil. Itu sebabnya ketika Dewi hidupin firman Tuhan itu, dia merasa, oh kok begitu ya? Kok segampang ini ya? Saya bilang, ya kita yang bikin susah, yang susah-susah dibikin susah lagi. Gampang dibikin susah. Alkitab kan sudah tulis jelas, nggak usah tafsirkan lagi, udah benar. Itu sebabnya grand design yang saya mimpi ini, mau bikin buku tapi masih duduk renungkan gimana cara anak panah, kan saya nggak tahu ketik yang bikin gitu. Anak panah turun baru naik gitu. Grand design, anak panah turun. Grand design Matius 7:7, Matius 6 ayat 15. Baru naik kembali ke atas. Apa yang kamu minta kamu tidak menerima,
Kamu cari, kamu tidak mendapat. Mengetok pintu tidak dibuka. Kenapa? Karena saya kepengen kita juga bisa mengalami itu dalam hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh merdeka, kata Galatia 5:1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu jangan mau dihambakan atau diperbudak lagi oleh yang lain. Nah, kadang-kadang kita memperbudak diri dengan yang tidak benar. Contoh salah satu yang bagi saya itu tidak benar. Saya dengan Dewi ke Pantai Indah Kapuk untuk berenang. Nah, saya kan nggak tahu berenang, saya cuma jalan-jalan aja. Air mau sedalam apapun, saya cuma jalan aja. Jadi kalau dalam kan paling gini, kalau terlalu dalam saya nggak masuk lagi, karena nggak bisa jalan. Setelah keluar, Dewi lupa pakaian renangnya. Kami balik lagi ke situ, Satpam 2, satu muncul situ, satu dari belakang. Dia bilang, maaf, saya mau ambil pakaian renang saya yang ketinggalan. Ada nggak? Tiba-tiba yang ini bilang, halo, pakai hati, halo, tolong lihat di situ. Lalu yang Satpam 1 pakai hati juga. Itu ibu yang pakai baju kuning gendut itu ya? Itu ibu gendut itu ya? Dewi dengar, emosi langsung tinggalkan itu yang Satpam masuk ke dalam mobil. Jalan, pulang. Saya bilang, kenapa lu marah-marah? Itu Satpam kurang ajar. Bilangnya saya ibu gendut yang baju kuning. Pulang ke rumah, itu larinya sampai nginjak gas habis. Saya bilang, hati-hati lo. Enggak, saya marah, saya mau cekik gitu. 1 minggu di rumah, kita lagi duduk mau makan. Kurang ajar itu Satpam. Katanya saya ibu gendut yang baju kuning gendut. Tahu nggak, dia nggak mau makan. Gara-gara itu nggak mau makan. Enggak, saya mau kurus, nggak mau. Pokoknya itu Satpam pasti jujur itu. Dibilang ibu gendut. Saya bilang itu Satpam aja nggak tahu apa-apa. Kamu emosi, dia nggak tahu apa-apa. Kan ada satu di samping kamu. Jadi dia hanya bilang, itu ibu yang gendut itu. Kan kamu pakai baju kaos kuning. Baju ketat lagi, makanya ngomong gendut. Bagi saya kamu kan gendut kok. Tapi emosi lagi. 1 minggu. Saya doakan dia, tetap aja nggak bisa. Lihat makanan, nanti gendut lagi, itu Satpam benar. Mau makan makanan, dia menawan diri di situ, jadi budak daripada kata-kata Satpam itu. Ibu baju kuning gendut. Ya saya nanti gendut ini. Saya jadi korban berikut karena datang dicubit di sini. Yup, kamu juga gendut tuh di sini. Ini dipegangin gini. Saya bilang, iya Samchan. Karena dia kalau pegang gitu, Samchan. Dia Samchan. Nah, 1 minggu lamanya nggak makan. Mau makan dikit, kalau udah ada gini makan dikit. Udah, supaya saya kurus dikit. Kalau nggak mau, nggak. Itu gendut lagi, itu Satpam benar. Saya bilang itu Satpam aja nggak tahu. Kamu termakan ulang-ulang. Kan benar kan kalau Yosua 1:8 merenungkan. Dia kamu memperkatakan merenungkan bukan firman Tuhan, tapi itu Satpam. Akhirnya selama 1 minggu dia memperkatakan, merenungkan dan omongin lagi. Satpam, ibu gendut, dia baju. Saya bilang kamu termakan ibu gendut katanya. Kata-kata dia membuat Dewi nggak bisa tidur. Malam-malam dia tidur gini, sadar. Itu Satpam sama. Saya bilang, lo itu yang ngomong aja udah minggu lalu, kamu masih bawa-bawa sampai sekarang.
itu dengan sendirinya apa yang dia minta, karena dia tidak bisa mengampuni, ya balik lagi dia minta tidak mendapat. Mengetok pintu dibuka. Dia menghalangi rencana Allah buat dia. Seharusnya dia mengampuni aja. Saya bilang anggap aja berlalu kok. Dia juga nggak tahu kok. Kenapa kamu langsung marah-marah masuk kembali ke mobil, lari sekencang itu, diinjak gas, seandainya ada yang malang di depan, kan bisa tabrakan. Satu rentetan ke rentetan lain. Dosa satu ke dosa yang lain. Seandainya tidak, itu termakan dengan kata-kata itu. Jadi kita refleks ke itu, menimbulkan apa yang keuntungan bagi kita menjadi kerugian. Yang diminta tidak menerima, dicari tidak mendapat, diketok pintu dibuka bagi kita. Gara-gara kata-kata orang. Jadi biarkan rencana Allah tergenapi dalam hidup kita. Ingat bayangan tadi yang gambar hidup itu. Mereka gini terus. Berapa lama kita akan begini? Seperti tangan budak laki-laki kepada tuannya, begini. Seperti tangan pembantu kepada nyonyanya, begini terus. Kapan diberikan sesuatu buat dia? Nah, beda, Yesus sudah mati di kayu salib buat kita, supaya kita mengambil apa yang kita butuhkan. Kalau kita tidak ambil, ya kita yang rugi. Kenapa rugi? Ya ini kan udah dikasih. Tersimpan di rumah. Karena kalau nggak pakai, ya nggak pakai. Tapi karena supaya dia bangga juga, ya saya pakai aja hari ini. Dia yang senang dia, saya juga senang. Karena saya pakai untuk memuliakan Tuhan. Mari kita datang kepada dia. Ibu, banyak doamu yang seharusnya engkau terima pengabulannya. Tapi tinggal cek aja anak panah ini. Siapa yang menghalangi saya? Anak kecilkah, orang besarkah, atau orang-orang saya layani kah, atau lingkungan kah, ada suami atau siapa yang menghalangi? Seperti yang tadi Dewi marah-marah dengan penjual mobil itu, yang menipu bapaknya. Cuma begitu aja bisa ketahuan setelah doa. Ternyata ketidakpengampunan yang tersembunyi itu bukan karena dia salah, bukan. Ternyata menghalangi rencana Allah buat dia. Setelah didoakan malah makin tinggi. Di mana-mana dipakai terus. Karena pengurapan yang dibutuhkan mengalir buat dia. Tundukkan kepalamu, kita berdoa. Tuhan,